Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Zakat menurut dari pengertian, macam-macam zakat, syarat dan rukun zakat, hikmah dan keutamaan ibadah zakat, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama iaitu pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut syarak, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama iaitu zakat fitrah atau zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum salat Idul Fitri pada bulan Syawal. Yang B, yaitu zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Baiklah, ini video mengenai zakat. Itu tadi adalah mengenai zakat mal. Video dari mengenai zakat mal. Ya, selanjutnya itu C, syarat dan rukun zakat. Syaratnya yang pertama itu muslim dan merdeka. Perintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Kedua, mencapai nisab. Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Yang ketiga, memenuhi haul. Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul atau masa kepemilikan 1 tahun. Yang keempat iaitu milik penuh. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh, berada dalam kontrol si pemilik serta tidak ada orang lain di dalamnya. 5. Melebihi kebutuhan pokok. Seorang muslim tidak diharuskan mengeluarkan zakat jika dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. 6. Penyerahan kepemilikan. Rukun zakat selanjutnya yang wajib dipenuhi adalah penyerahan kepemilikan. Dalam hal ini, penyerahan zakat dari muzaki kepada mustahik. 6. Yaitu niat bayar zakat. Sebagaimana ibadah lain, niat adalah rukun utama sahnya zakat. Bacaan niat berzakat berbeda tergantung jenis zakat yang akan ditunaikan. Pembahasan berikutnya itu mengenai hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Yang pertama itu mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dalam mereka yang miskin. Yang kedua itu pilar amal jama'i antara mereka yang berada dalam para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari keutamaan orang jahat. 5. Ungkapkan rasa syukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. 6. Untuk pengembangan potensi umat. 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. 8. Menambahkan pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Berikutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir, kedua itu miskin, 3 hamba sahaya, 4 fisabilillah, 5 amil, 6 mu'alaf, 7 karim,
8. Ibnu Sabil. Orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, serta orang kafir. Baiklah, hanya segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.